bicara soal pencipta, menariknya gereja-gereja kerap menyuguhkan sosok pengasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ini menjadi ayat emas penginjilan, sekaligus titik tolak dan dominasi pengenalan Tuhan. Pedoman ini jangan sekali-sekali dilawan, seolah-olah pemberitaan begitu besar murka Allah pasti akan menggagalkan penginjilan. Coba Anda ingat-ingat, kapan Anda mendengar khotbah yang memperingatkan murka Allah? Seberapa sering? Murka Allah justru sangat relevan sepanjang pembahasan ini. Mendengar lagu-lagu rohani Kristen, banyak orang begitu merindukan hadirat Allah. Ku ingin berdiam di hadirat-Mu selamanya. Saya benar-benar mempertanyakan, sadarkah Anda dengan yang kau nyanyikan itu? Sadarkah Anda seperti apa hadirat Allah itu? Bila kita mengira Allah yang murka dan menakutkan sudah lama terkubur sejarah perjanjian lama, dan sekarang kita menikmati perjanjian baru yang penuh anugerah, kasih, dan sejahtera, sejak Tuhan Yesus bersabda, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27 dan pasal 20 ayat 19. Itu berarti kita menyamakan Tuhan seperti manusia yang berubah-ubah. Sewaktu muda penuh emosi, menjelang tua makin sabar dan bijaksana. Padahal dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Perjanjian lama yang dikesankan mencekam, ternyata mencatat Allah yang fully negotiable. Di Kejadian 18 ayat 20-33, yang semula 50 tinggal 10. Lalu menyertai umatnya di Keluaran 13 ayat 21 dengan tiang api dan tiang awan dan sebagainya. Sedikit catatan ya, apabila kita menyangka bahwa manusia bisa negosiasi dengan Allah head to head dalam pengertian yang sesungguhnya, itu sama naifnya dengan mengira Adam dan Hawa berhasil sembunyi, sehingga Allah harus mencari kesana kemari, lalu pada akhirnya bertanya, di mana engkau? Demikian juga perjanjian baru yang dikesankan penuh ampunan, ternyata mencatat tindakan Allah yang mengagetkan, mengerikan, hingga jemaat mula-mula ketakutan. Kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ada baiknya dibaca terlebih dahulu pasal 4 ayat 32-37. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan
perempuan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dosa apa gerangan yang menyebabkan Tuhan murka sedemikian? Tidak ada yang spesifik yang dilakukan Ananias dan Safira. Keduanya dalam tanda petik hanya mendustai Roh Kudus. Hal yang dalam tanda petik juga biasa kita lakukan, bahkan berkali-kali. Berapa sering kita mengatakan, atau pada saat kita menyanyikan lagu pujian yang intinya menyatakan bahwa kita bersedia menyerahkan seluruh yang kita miliki bagi Tuhan. Tapi pada kenyataannya, apakah itu kita jalankan? Tidak, bukan? Saya terpaksa mengatakan dosa adalah hal yang biasa, padahal luar biasa, semata-mata untuk membangunkan orang-orang yang menilai perbuatan Ananias Safira semacam dosa tak wajar. Jadi jangan heran dihukum di tempat. Coba bandingkan dengan percabulan yang dituliskan Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 1-5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Coba bandingkan dengan 1 Timotius 1 ayat 20. Korintus adalah kota percabulan, sampai-sampai ada istilah Korintiaso, maksudnya berbuat cabul seperti orang Korintus. Bayangkan percabulan yang mencemari jemaat Korintus, bagaimana kelewatan. Bahkan di antara orang-orang yang bobrok sekalipun, yaitu kumpul kebo dengan ibu tirinya, yang ditentang hukum Romawi, apalagi Taurat, Imamat 18 ayat 8. Untuk dosa yang eksplisit dicatat kejinya begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini saja
Rasul Paulus sebatas mengusir, yaitu ekskomunikasi orang itu dari gereja. Sedikit catatan mengenai hal ini, bahwa dunia telah dikuasai oleh kerajaan iblis. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan, dikhususkan, yaitu kudus, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Hanya ada 2 kerajaan. Sehingga ketika seseorang dikucilkan dari gereja, ia seperti dalam tanda petik dikembalikan kepada iblis. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya ia diselamatkan. Jika binasa tubuh ditafsirkan kematian, jelas tidak mungkin. Mati dalam dosa adalah gerbang kepada kebinasaan, bukan keselamatan. Rasul Paulus meyakini Roh Kudus setia menyertai orang-orang pilihan. Suatu ketika orang itu akan sadar, lalu bertobat, mungkin lewat penyakit atau kerusakan. Ananias Safira mendustai Roh Kudus, bukan menghujat Roh Kudus, apabila itu ditafsirkan murtad. Nah, mengenai menghujat Roh Kudus yang ditafsirkan sebagai menolak keselamatan atau Tuhan Yesus hingga orang tersebut tutup usia, bisa di-googling sendiri keberatan-keberatannya di internet. Selanjutnya, para penafsir menduga bahwa mereka, yaitu Ananias Safira, tergoda kehormatan, kekaguman di antara orang percaya bahwa Roh Kudus bekerja sedemikian rupa dalam diri mereka, sehingga mereka rela menjual tanahnya. Mengesampingkan sebagian hasilnya, apakah itu harus dimengerti sebagai kegagalan mereka mempercayai pemeliharaan Allah? Tentu saja tidak. Menahan seluruh hasilnya saja tidak apa-apa kok, kata Petrus. Masalahnya sepele. Sekali lagi, tanda petik ya. Ananias Safira meremehkan atau menghina Roh Kudus. Mengira Roh Kudus yang memenuhi dan memberikan otoritas kepada para rasul tidak akan mengetahui. Dan tentunya para rasul juga tidak mengenai rencana mereka berdua. Everything will be just fine, don't worry. Mengapa saya katakan sepele tadi? Ya, jika dosa mendustai Tuhan, kita sadari sebagai dosa yang sudah dan sedang dilakukan jutaan orang Kristen setiap hari, termasuk Anda dan saya. Jangan-jangan kita ini sebenarnya ateis. Apabila malam ini kita diangkat ke surga seperti Paulus di 2 Korintus 12 ayat 1-4, akankah esok hari kita jalani sebagaimana yang sudah-sudah? Seberapa percayakah kita bahwa Dia sungguh ada, hingga kita berani mempercayakan dan mempertaruhkan seluruh hidup kita? Atau sebatas hafal bahwa iman itu berasal dari kata pistis, artinya ini dan itu, yang diajarkan di kelas-kelas pemahaman, namun gagal beranjak lebih jauh daripada sekedar, ya saya menyerah pada tuntutan kognitif, somehow Tuhan itu semestinya ada kok, jadi apa susahnya percaya? Ambil contoh uang kolektor. Saya suka melirik. Berapa yang diberikan orang sebelah? Tentu saja kita tidak bisa membandingkan nominal persembahan proporsional penampilan seseorang, karena penghasilan tidak tercermin dari penampilannya. Mungkin ini tidak lumrah,
Apalagi jemaat yang diindoktrinasi, yang penting ikhlas. Karena Tuhan melihat hati, bukan nominalnya. Nah, ini saya beri catatan sedikit sebentar. Ini kalimat yang absurd dan amat berbahaya. Justru karena Tuhan menilai hati, maka nominal is matter. Kalau penghasilan Anda 1 miliar, lantas memasukkan cek 1 juta ke kantong persembahan, apakah itu pantas? Maksudnya, to treat God for a lunch. Begitu. Di manakah hatimu? Saya geleng-geleng kepala melihat ada orang tua memberi anaknya 2.000 untuk persembahan sekolah minggu. Tukang parkir saja menolak diberi segitu. Padahal gonta-ganti tas baru, mampu beli sepatu hak tinggi. Ini semua gara-gara kalimat yang menyesatkan tadi itu. Apa tujuan saya? Apakah memberi lebih hati jadi sejahtera? Bukan. Terbalik. Jika orang sebelah memberi lebih, apalagi jauh lebih banyak, maka saya mewaspadai diri. Di mana roh Tuhan? Apakah ia telah meninggalkan diriku? Berapapun penghasilan kita setelah persepuluhan, pasti sebagian kita sisihkan. Biasanya sebagian besar untuk keperluan hidup, dan sebagian kecil untuk uang kolekte, bukan? Sebenarnya prinsip pembagiannya bukan demikian, tetapi mengacu pada kecukupan dan kelebihannya. Seberapa cukupkah cukup? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Konsisten yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 25-32. Perhatikan, tempat tinggal ternyata out of the picture. Kalau kaya raya, lalu bagaimana? Harus dipahami, kelebihan itu tidak harus tunggu kaya. Seluruh bagian tersebut, perhatikan pemaknaan istilah ini ya, karena saya akan pakai berkali-kali, dititipkan dan dikuasakan kepada kita. Mau dibelikan Ferrari silakan saja. Semua harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jangan sampai dijerat oleh kebebasan kita sendiri. Tadi saya sempat singgung soal tempat tinggal. Dalam konteks inilah Matius 6 ayat 33 yang terkenal itu dipahami. Bahkan konteks sebelumnya memperingatkan bahaya mamon dengan keras. Apa saja yang Tuhan tambahkan kepada setiap orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran? Apakah kita tutup toko saja sekarang, ke gereja, nanti Tuhan beri rezeki untuk ganti mobil yang sudah 5 tahun ini? Jadi mengikuti standar lifestyle yang kita inginkan. Apakah begitu? Kekayaan dan persembahan akan kita bahas lebih lanjut di kemudian. Para pria yang menjalankan prinsip-prinsip tersebut hendaknya jangan kaget bila jodoh akan suram, sebab gereja kurang mempersiapkan para wanita menjadi penolong yang setia di bawah prinsip-prinsip Alkitabiah. Paling banter sekedar mengutip Amsal 31 ayat 10-31.
Mari kita waspadai. Keluarga Kristen banyak yang rapuh. Menyimak kasus Ananias Safira dalam konteks masa kini, kita kesampingkan motif-motif gila hormat. Pertanyaan Roh Kudus masih tetap sama. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Diterjemahkan menjadi, uang kolekte yang kau berikan ini, apakah itu seluruh bagian dari kelebihan atau ekses penghasilan yang kuberikan kepadamu? Bila Anda sejatinya Kristen, pertanyaan itu pasti akan menggedor hatimu. Setiap kali pelit memberikan persembahan, mau dipecah-pecah tidak masalah. Jangan kau tantang pertanyaan itu. Apalagi merasa menolong Tuhan setiap menaruh uang dalam kantong kolekte. Bila Anda membela diri dalam hatimu, bahkan balik menantang, rezekinya cuma segini kok. Emangnya mesti ngasih berapa lagi? Mungkin kondisinya tidak persis Ananias Safira, namun semangatnya persis sama. Menipu Allah, menyangkal seluruh bagian yang sesungguhnya. Tapi mengapa Ananias Safira mengalami dalam tanda petik mujizat penghakiman, sedangkan kita belas kasihan? Buktinya kita masih hidup, bukan? Apakah murka Tuhan tidak berlaku lagi? Bisa dicoba. Sebelum kantong kolekte disodorkan, pendeta yang biasa menyampaikan berkat, mempersiapkan jemaat untuk baptisan dan perjamuan kudus, juga menantang dengan pertanyaan, uang kolekte yang akan kau berikan, apakah itu seluruh bagian dari kelebihan yang dipercayakan Tuhan kepadamu? Nah, iman pendeta giliran dicobai. Sekali saja kasus Ananias Safira terulang kembali, gereja bisa sepi. Bagaimana melunasi cicilan gedung yang baru saja mulai? Ananias Safira jelas berlaku munafik, seolah-olah menyerahkan seluruh hasil penjualan, padahal tidak. At least, orang kaya yang meninggalkan Yesus lebih jujur dalam hal ini. Tercatat di Matius 19 ayat 16-26. Namun, bila kita meyakini Ananias Safira menuju kebinasaan, bagaimana dengan nasib pendusta-pendusta Kristen sejak saat itu hingga sekarang, termasuk kita? Atas dasar inilah, kita akan berjumpa Ananias Safira di surga. Karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kematian. Ya, jika Tuhan bisa menghajar dengan penyakit, baik sakit pelan-pelan ataupun sakit parah, maka dia juga bisa memutuskan kapan stroke dan kematian. Mengutip 4 kondisi manusia, yaitu pertama, Adam dibentuk dengan kemungkinan bisa berdosa. Setelah kejatuhan Adam, manusia berada dalam kondisi tidak bisa tidak berdosa. Penebusan memungkinkan kita bisa tidak berdosa, dan terakhir, kita menjadi tidak bisa berdosa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tidak bisa dipungkiri, orang-orang kudus yang bisa tidak berdosa ini tetap memiliki sisi gelapnya masing-masing. Saya bukan membicarakan hidup sebelum menerima Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang ke saya, ada orang yang tidak punya sisi gelap. Jangan disalahpahami. Biarkan sisi gelap masing-masing. Toh setiap orang punya aibnya sendiri-sendiri. Bukan demikian. Saya hanya mengingatkan, kacamata Tuhan tidak pandang bulu, tembus pandang.
kita akan terkaget-kaget ketika ia menghakimi. Misalnya, seorang pendeta yang sibuk khotbah ke sana kemari, dikagumi jutaan orang, ternyata suka ngutang uang gereja. Mungkin bukan niatnya mencuri atau mencuci uang. Lalu dikembalikan seingatnya dan jumlahnya tidak tepat. Sementara ada orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata di gereja karena merokok dan suka bicara kotor atau misuh. Padahal tidak ada yang tahu latar belakang mereka. Tahta Tuhan menyelidiki semua sisi gelap. Menilai bukan sebagaimana manusia menilai dan tidak bisa ditipu. Kita lebih suka happy ending. Daud mujur sekali dan kita suka mengutipnya sebagai contoh pertobatan atau penyesalan. Padahal dosanya tidak kalah menjijikkan bila kita sedemikian menghujat dosa Ananias Safira. Demi menikmati istri Uria, ia melakukan pembunuhan berencana. Coba lihat 2 Samuel 11 ayat 1-27. Membaca kisah ini, ternyata begitu culas, licik, dan munafiknya Daud. Sadis juga. Tangannya berlumur darah, tak layak membangun bait suci. Ia menyuruh Uria pulang, bahkan membuatnya mabuk agar meniduri istrinya, supaya Daud bisa cuci tangan. Waktu itu belum ada tes DNA. Jika Anda jadi Uria, apakah Anda akan gampang mengampuni Daud? Membaca kisah Daud, jangan berhenti pada dosanya atau pertobatan yang dikhotbahkan begitu apik. Setelah Nabi Nathan menegurnya, sebagaimana orang-orang menemui pendeta dan mengakui dosanya, disambut pengharapan. Belum terlambat, asalkan kamu bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Oh, tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Itu just play safe. Ananias Safira tidak diberikan second chance. Tidak ada Nathan yang diutus menegur Ananias. Ucapan Petrus tidak lebih dari sekedar formalitas saja. Kisah Daud jadi sangat mengagetkan, mengerikan, mengkhawatirkan jika dibaca dengan kesadaran bahwa dari seorang yang sangat mengerti teologi, penulis Mazmur ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, beberapa Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan takkan kekurangan aku dengan I shall not want. Aku takkan berkeinginan. Tuhan memuaskan jiwa kita begitu rupa, sampai-sampai kelimpahan itu membuat kita tidak mengingini apa-apa lagi. Dan selanjutnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 1-3. Bagaimana mungkin orang sekaliber ini meniduri istri Uria? Kronologi penulisan tidak penting karena teologi Daud bukan sejak ia dikejar-kejar Saul, tetapi jauh sebelumnya ketika ia menggembala domba, lalu diurapi sebagai raja. Teologi itu senantiasa menempati pikirannya. Daud tidak mungkin sedang ngeblank. Dengan kata lain, sambil teringat bahwa Tuhanlah yang memuaskan jiwa dan menuntun di jalan yang benar, sambil merasakan teguran hati nurani, dan sambil menyadari Roh Kudus sedang didukakan, demikianlah Daud sambil menggauli Batsheba. Itu jauh dari gambaran jiwa yang terpuaskan,
maupun seorang yang hidupnya dituntun Allah. Sebagai ayah, Daud juga gagal memimpin, dan ia tidak terlalu peduli keluarganya. Istri-istri dan anak-anaknya tidak rukun, saling bunuh-membunuh. Komparasi manusiawi, Daud jauh lebih brengsek daripada Ananias Safira, bukan? Rasul Petrus yang dikaruniai pengetahuan langsung mengumumkan vonis terhadap Ananias tanpa didahului verifikasi 4 mata, seperti yang dicatat Matius 18 ayat 15. Tidakkah itu semena-mena? Berbeda dengan Safira, padahal partner in crime. Pertanyaan jadi tidak relevan. Bukan karena mereka mendustai Roh Kudus. Dengan demikian bukan berurusan dengan Rasul Petrus loh. Melainkan karena putusan Tuhan menindak mereka saat ini juga. Mengapa? Apa dasarnya? Tidak ada yang tahu. Suka-suka Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Titik. Bayangkan, misalnya ada pendeta menuduh anggota jemaat dan belum sempat membela dirinya, orang itu langsung tewas terkapar. Kalau ada gereja seperti itu, bulu kudukmu bisa berdiri, dan pendetanya bisa dipanggil reserse kriminal. Tapi itulah wajah lain dari hadirat Tuhan. Alkitab mencatat jemaat dan orang-orang sekitarnya ketakutan. Masihkah Anda merindukannya? Kita reduktif dan selektif terhadap hadirnya, yaitu hadirat Tuhan. Padahal Tuhan menghadirkan dirinya menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Imbalance ini berawal dari mimbar yang tidak setia. Tuhan pasti sang pengasih, tidak mungkin sang pemurka. Kita marah terhadap sales asuransi yang manipulatif, menonjolkan janji-janji manis, menyembunyikan klausul-klausul peringatan. Kita sebut mereka penipu. Anehnya, orang tidak peduli dengan propaganda wajah Tuhan yang corrupted. Tunggu hingga dia mengagetkanmu. Jangan sampai terlambat. Bisa teramat mengerikan. Untuk setiap dosa yang tak kita sadari, biasanya ketika kerohanian pada puncaknya, Tuhan Yesus tetap harus turun ke dunia, membereskan, menderita, dan mati disalibkan. Jangan mendengarkan kalimat-kalimat ini sambil potong kuku ya. Tiap pengampunan adalah anugerah yang luar biasa. Kalau sampai hari ini murka dan penghakiman Tuhan belum menimpa kita, itu semata-mata kemujuran, bukan tergantung bobot dosa yang dilakukan. Atau mungkin ia lebih mengasihi kita? Egois dan naifnya pikiran seperti ini. Jika Tuhan tidak menyayangkan Ananias Safira, apa alasannya mendiamkan kita? Yang tidak sedikit pun lebih baik. Kesadaran ini membantu kita melewati hari-hari dengan bersyukur, tak henti-henti, bukannya menjadi orang-orang Kristen yang rewel.